Siapa lu? Bagi para media yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sebelumnya saya mohon maaf. Beberapa bulan yang lalu ketika Abang Joko Anwar dan Rapi Film mengumumkan akan hadir Pengabdi Setan 2 Komunion, begitu banyak media yang menghubungi saya untuk segera ingin mencari tahu. Namun karena saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apakah boleh atau tidak boleh, jadi saya menaruh sepenuhnya hormat kepada para produser, juga para sutradara, para pemegang keputusan untuk menjelaskan terlebih dahulu rencana-rencananya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Kita membuat Pengabdi Setan yang pertama, para kru dan pemain kita bersepakat untuk memberikan kehormatan buat aset kita yang paling besar, salah satu aset terbesar kita, pop culture kita, yaitu kepustakaan horor. Ini berulang-ulang saya katakan bahwa kalau kita ingin membuat assessment terhadap apa yang kita miliki, yang terbesar adalah kepustakaan horor. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali kulturnya, dan setiap dari ethnic group yang kita ada di Indonesia masing-masing membawa folklore mereka, mitologi mereka. Dan kalau misalnya negara luar, mereka punya beberapa kekuatan dari pop culture yang bisa diekspor, ada boy band, ada drama, series. Kalau kita kepustakaan horor, jadi ketika kita membuat Pengabdi Setan 1, kita bilang ini adalah benchmark terendah, standar terendah dari film horor Indonesia. Ketika kita bikin film Pengabdi Setan yang kedua, kita sepakat bahwa karena kita sudah sepakat Pengabdi Setan yang pertama adalah standar yang terendah, kita mau nggak mau harus membuat Pengabdi Setan kedua setingkat lebih tinggi lagi pencapaiannya dari segi storytelling, estetika, teknis dan sebagainya, sehingga kita membutuhkan 3 tahun untuk belajar. Aku bersama para produser, bersama para kru-kru yang lain dan juga para pemain sepakat kita persiapannya panjang supaya nanti ketika keluar Pengabdi Setan 2 bukan saja bisa menjadi film horor hiburan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia untuk persembahan kita ke dunia. Karena itu Busur Mandara di utara, tolong. Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Letakkan karakter dari karakter di Pengabdi Setan 2 ini bukan hanya sebagai personifikasi dari karakter itu di depan kamera. Ada beberapa kali ibu muncul tapi tidak terlihat. Misalnya ketika ingat ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kameranya kan gliding ya. Nah, itu adalah ibu misalnya. Jadi kita menempatkan kamera itu bukan sekedar kamera. Jadi setiap kali kamera, kita berdiskusi selalu dengan sinematografer Pak Echel Tanjung. Tidak ada satu kali pun kamera kita letakkan kalau tidak jelas motivasinya. Jadi either motivasi kamera ada dalam sebuah scene, itu kita letakkan penonton dalam sebuah scene, sehingga penonton akan berada bersama para pemain, bersama para karakter, menelusuri misteri, ataukah kamera itu mewakili karakter dari Pengabdi Setan 2, salah satunya ibu. Jadi walaupun ibu tidak muncul secara in person in front of the camera, tapi seringkali kamera itulah ibu. Jadi teman-teman kalau nanti nonton lagi akan menemukan kehadiran ibu actually ada banyak sekali. Dari awal kamera sepanjang film, ibu selalu ada sepanjang film. Demikian. Terima kasih teman. Pertama akan kita bikin ya Pak Sunil ya. Pak Sunil bilang seperti ini, bro, ini banyak sekali, ini skripnya bikin aku lompat bro ya, jam 11 malam ada yang nelfon, gue lompat bro, ini gue gak bisa lepas
gue selesaikan dalam 1 jam. Suka banget. Pertanyaan, dia bilang, ada banyak sekali yang menggantung ini. Ini ditandain kan, ini. Dia bilang kayak gitu, coba lihat lagi bro. Skripnya. Ada beberapa yang gue tandain ini. Yang gue tandain itu akan ada kelanjutannya di film berikutnya. Jadi kita akan bikin kelanjutannya dengan catatan. Filmnya harus sukses dulu. Sukses artinya apa? Apakah sukses komersil? Enggak. Sukses komersil tidak pernah menunjukkan bahwa film itu sukses. Sukses berarti filmnya harus sustain secara penonton ingin mengetahui kelanjutannya. Jadi bukan cuma angka, tapi juga orang harus cinta kepada para karakternya. Jadi apakah akan ada film Pengabdi Setan yang ketiga? Kita akan lihat apakah penonton akan cinta apa enggak ke karakter-karakter yang ada di Pengabdi Setan kedua, dan jawabannya akan kita ketahui dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Film kita ini ketika filmnya gelap, kita syutingnya benar-benar gelap, teman-teman. Kita menggunakan lighting yang natural. Artinya, kalau misalnya teman-teman lihat beberapa film Indonesia, juga film lucu seperti itu. Kalau syutingnya gelap, kadang-kadang syutingnya terang, digelap-gelapin, sehingga nggak natural. Nah, kalau kita syuting gelap, ya gelap karena apa? Kita mau bercerita lewat senses, indera. Kita bukan cuma bercerita lewat visual yang flat. Kita ingin bercerita melalui indera perasa. Karena apa? Ketika kita menonton film, ketika gambarnya tidak natural, itu hanya mata yang di-attack atau diberikan sajian. Tapi indera kita merasa ditipu. Kalau misalnya kita dipertontonkan sesuatu yang natural, lightingnya natural. Kalau misalnya pakai korek, ya korek. Kalau misalnya pakai lilin, ya lilin. Center ya center. It feels natural to our body. Kita paham, kita sadar setiap saat dalam dunia nyata kita merasakan itu. Karena natural, badan kita merasakan sensasi di seluruh permukaan kulit. Dan ini sains ya, bukan cuma saya ada-ada. Ditambah dengan sound yang natural juga. Jadi ketika kita bikin Pengabdi Setan 2, everything dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga penonton itu masuk ke dunia Pengabdi Setan, masuk ke rusun tersebut dan tidak secara artifisial tapi secara natural. Jadi mereka dibawa masuk ke alam yang natural sebagaimana yang dialami oleh para karakternya. Bahkan pemilihan lensanya juga adalah lensa yang mewakili mata manusia. Jadi tidak ada, kalau teman-teman lihat tadi di film Pengabdi Setan, tidak ada yang ekstrim close up sehingga kita, itu siapa ya gitu. Tidak ada penggunaan drone misalnya. Kita tadi nggak ada film yang dari drone dari atas karena itu matanya siapa? Apakah mata elang? Kan kita nggak mungkin tiba-tiba ada elang melihat rumah susun, kan enggak. Makanya ketika kameranya gliding, itu siapa? Itu ibu masuk mengunjungi anak-anaknya. Dia masuk ke dalam TV. Jangan disiarkan teman-teman, karena itu spoiler. Ternyata yang spoiler saudaranya sendiri. Semuanya, ini hari adalah hari yang sangat bahagia. Kawan-kawan semua bisa menonton film Pengabdi Setan yang telah ditunggu lama. Kalau lihat sejarahnya, tempo hari pun saya pernah bilang waktu Pengabdi Setan pertama, bahwa Bung Joko itu sangat antusias mau remake Pengabdi Setan. Kita pun heran dan kita sebetulnya belum mau. Tapi Bung Joko beberapa kali tetap minta jangan kasih lain orang. Saya feelingnya luar biasa. Bahwa Pengabdi Setan 1 mengumpulkan 4,2 juta penonton, dan ini Pengabdi Setan 2 dalam sejarah Rapi Film membuat sekitar 180 judul dalam 53 tahun. Pertama kali film mulai syuting sampai rilis 2 tahun. Tidak pernah terjadi. Itu adalah karena pandemi, kita tidak mau edarkan filmnya. Syutingnya 2020. Selama pandemi banyak masalah-masalah, banyak CGI, maka kita juga menunggu momen yang tepat. 2022 baru dirilis, dan ini hari sudah ditonton oleh kawan-kawan semua. Film ini tempo hari di IMAX hari Sabtu 1 show yang dinamakan di Amerika sneak preview.
Dan suatu kebanggaan buat kami, terima kasih kepada 21 juga, bahwa film Indonesia pertama yang main di IMAX. Tidak pernah sebelumnya. Inilah adalah kebanggaan buat kita, bahwa kita tidak kalah dengan film Hollywood. Film kita pun bisa main di IMAX. Dan responsnya juga bagus sekali. Kami senang sekali, antusias sekali, karena kita lihat di Instagramnya Bong Joko, penonton-penonton teriak-teriak histeris, dan bilangnya ini kayak naik roller coaster. Tapi enak, tutup mata tapi merasakan enak sekali. Saya tetap minta kawan-kawan semua memberikan doa restu supaya film ini berhasil di peredaran mulai hari Kamis. Doa restunya kami sangat harapkan. Terima kasih. Dari dulu kita nggak pernah tahu Bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, Bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Terima kasih udah datang, udah nonton. Film ini memang disiapkan dengan detail gitu ya, karena maksudnya dari format aja kita udah memilih yang format yang besar segala macam. Juga dengan treatment lensa dan treatment pergerakan kamera juga banyak diskusi dengan Direktur Joko Anwar. Kita pengen memberi penonton rasa yang lebih lagi gitu, menikmati horor dengan treatment yang belum pernah juga ditampilkan di film-film horor biasanya gitu. Jadi saya rasa dengan bangga kami sebagai krunya mempersembahkan film ini kepada penonton Indonesia. Harapannya ditonton sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya karena kita nggak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura kayak nggak pernah terjadi. Aku yakin kok nggak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Kita mau pindah. Jelas karena kita cast juga belum ada yang nonton. Dan berhubung syutingnya udah beberapa tahun yang lalu, lumayan lupa dan penasaran setelah dikasih bumbu-bumbu ekstra dari post production, special effect, sound dan segala macam. Gambar kerennya Pak Ical jadi seperti apa, jadi lumayan cemburu sama kalian. Bapak ingin menambahkan? Halo semua, selamat datang buat teman-teman media dari Malaysia juga Singapura. Saya merasa sangat bangga turut bersama tim Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 1 itu sangat spesial di Malaysia, sangat menginspirasikan sinias bukan saja di Malaysia, Singapura, malah di Asia Tenggara. Jadi moga-moga kita sama-sama doakan ini bukan saja menjadi standar yang baru, malah bisa menjadi inspirasi buat sinias Southeast Asia ya.